Selamat datang di channel Story Bola yang selalu menyajikan Anda berita terbaru. Untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya. Shin Tae-yong cuma mau naturalisasi pemain dengan kriteria ini. Menpora Zainuddin Amali mengungkap kriteria ketat dari Shin Tae-yong soal pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia, pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa. Hal itu diketahui dari rapat koordinasi antara PSSI dan Kemenpora pada tanggal 10 Februari lalu. Saat itu turut hadir Shin Tae-yong yang mengajukan beberapa pemain keturunan buat dinaturalisasi demi memperkuat timnas Indonesia. Shin Tae-yong tak mau asal naturalisasi pemain. Selain harus punya darah keturunan Indonesia, sang pemain juga harus bermain di Liga Benua Biru. Kualifikasi Shin sangat ketat, dia hanya mau naturalisasi pemain keturunan yang main di Liga Eropa, kata Amali, kepada wartawan. Saya tanya dia, Shin Tae-yong, kenapa harus begitu? Kan ada orang-orang Indonesia di mana-mana. Dia tetap nggak mau. Dia bilang inginnya pemain-pemain yang main di Liga Eropa, ujarnya. Awalnya ada 4 pemain keturunan yang diajukan, yakni Sandy Walsh, Jordi Amat, Miss Hilgers, dan Kevin Dix. Pada perjalanannya cuma Sandy Walsh dan Jordi Amat yang diurus, sementara 2 nama lainnya memundurkan diri. Muncul juga nama-nama baru seperti Tijani Reijenders, Sain Patinama, hingga Emil Audero. Dari ketiganya, baru Sain Patinama yang serius. Bahkan naturalisasi Sain Patinama juga sudah masuk tahap finalisasi di Kemenkumham bersama Sandy Walsh dan Jordi Amat. Ketiganya sudah nyaris menjadi warga negara Indonesia, WNI, untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Karena melihat keseriusan Shin Tae-yong, Menpora pun memberikan dukungan. Hingga akhirnya beberapa nama yang sudah diajukan pun sebentar lagi akan menjadi WNI. Jadikan dia, Shin Tae-yong, sudah ketat begitu, saya dukung administrasinya. Dan itu sekali lagi jangka pendek, ucap Amali. Sebelumnya kan klub minta pemain dinaturalisasi. Sekarang di era saya harus federasi PSSI yang meminta. Dan alasannya harus kuat. Kemudian yang dinaturalisasi juga harus dilihat berapa lama dia bisa membela timnas, tuturnya. Gelandang timnas Indonesia anak asuh Shin Tae-yong terancam absen panjang. Operasi ditujukan untuk menyembuhkan cedera lutut yang kini dialami Kadek Agung. Kadek Agung menderita cedera saat bermain bersama Bali United di Liga 1, 2021-2022. Tepatnya yakni ketika melawan Tira Persikabo pada awal Februari lalu. Kala itu Kadek Agung mengalami salah tumpuan saat berebut bola dengan Ramadan Samanta pada menit ke-7. Kondisi Kadek Agung yang tak kunjung membaik membuat sang pemain harus absen di laga-laga Bali United selanjutnya. Tercatat sampai sekarang pemain berusia 23 tahun sudah melewatkan 9 laga bersama Bali United. Oleh sebab itulah akhirnya diputuskan agar Kadek Agung menjalani operasi. Keputusan tersebut diambil oleh ganda putra selaku dokter tim Bali United. Pertimbangan kami melakukan operasi adalah karena mengingat usia Kadek sendiri yang masih muda, kata ganda putra, dilansir bolasport.com dari laman resmi klub. Dia masih muda dan masih akan bermain bola dalam waktu yang lama. Oleh karena itulah kami mengambil opsi operasi agar kondisi cedera dia bisa sembuh dan sempurna nantinya. Kami fokus untuk membantu dia sampai sembuh total dan membantu dia agar bisa kembali lagi ke lapangan, ujarnya. Lebih lanjut, operasi yang dilakukan bakal membuat Kadek Agung absen cukup panjang. Ganda putra menyebut Kadek Agung setidaknya membutuhkan waktu 6-9 bulan sebelum kembali ke lapangan. Kemungkinan 6-9 bulan, kurang lebih sama seperti Gunawan, ucap ganda putra. Doakan saja dia bisa sembuh lebih cepat dan dapat membela tim Bali United lagi, ujarnya. Sementara itu, apa yang terjadi kepada Kadek Agung patut disayangkan. Pasalnya sang pemain cukup tampil impresif musim ini. Meski jarang bermain penuh, Kadek Agung hampir selalu mendapatkan kesempatan bermain bersama Bali United. Jangan lupa, Kadek Agung juga merupakan salah satu pemain yang turut dibawa Shin Tae-yong memperkuat timnas Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan ikuti terus kisahnya hanya di Story Bola.